saya menyebarkan foto Syahnu atau foto orang lain ke abang nggak nerima, itu bisa dilaporkan terkait kasus ITE. Beberapa marketplace kita hanya diberi tugas untuk nge-like, kemudian screenshot dan mengirimkan hasil kerjaan kita itu ke pelaku. Karena setelah di level yang tinggi bang, dia hanya minta deposit kecil. Contohnya pada podcast Info Indonesia kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Ibtu Abu Khair, Panit 3 Subdit 5 Cyber Polda Sumatera Selatan. Langsung saja kita berkenalan. Selamat datang Pak di Indonesia. Terima kasih Bang Rahmat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Pak, terkait perkembangan kondisi cyber di Sumatera Selatan ini seperti apa Pak? Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan podcast ini. Jadi terkait tindak pidana cyber di Palembang khususnya, Sumatera Selatan pada umumnya sangat luar biasa, apalagi sudah menjelang pemilu ini. Namun tindak pidana cyber yang sering terjadi di kita ini masih didominasi oleh tindak-tindak pidana seperti penyebaran konten-konten penghinaan, penipuan maupun asusila, begitu Bang Rahman. Penghinaannya seperti apa Pak kalau penghinaan? Jadi masyarakat kita ini banyak melaporkan terkait ada akun media sosial yang menghina ataupun memfitnah untuk mencemarkan nama baik seseorang. Nah di situ yang masyarakat kita ini banyak melaporkan peristiwa itu ke Subdit 5 Cyber Polda Sumsel. Kalau kejahatan paling banyak itu apa? Soal apa? Soal penipuan, soal apa? Nah, seperti penipuan. Sekarang ini penipuan yang banyak terjadi adalah seperti penyebaran APK. Apa itu APK? Seperti Bang Rahmat ketahui ya, orang melalui sistem pengiriman link undangan, jasa-jasa pengiriman barang, ataupun masuk ke grup-grup pertemanan. Nah, ketika kita melakukan klik terhadap link tersebut, handphone yang kita miliki lantas bisa terkloning. Mereka bisa mengambil data-data yang ada di dalam handphone kita, termasuk yang paling ditakutin adalah data-data terkait mobile banking, banking. Itu perbankan. Perbankan ya. Itu yang membuat kadang-kadang hilang uang kita gitu. Ya. Jadi kita harus waspadai hal itu. Jangan mudah percaya terkait orang-orang yang mengirimkan link dari orang-orang yang tidak dikenal. Penghinaan, pengaduan, kemudian soal ini nih, saya penipuan. Kalau dulu kan papa atau mama minta uang ini ya, ini kan banyak nih kadang-kadang bersifat undian-undian itu, silakan nomor kode, itu banyak juga nggak? Kalau seperti itu sebenarnya sudah ditinggalkan oleh para pelaku itu Bang Rahmat. Itu udah bentuk penipuan-penipuan yang model lama. Mungkin model lama lah. Sekarang yang terbaru itu yang model APK. Tanpa kita sadarin dengan mengklik itu, kita dipaksa untuk mendownload atau menurutin permintaan dari pelaku, ya sudah habis. Banyak tuh kalau di ini. Sangat luar biasa banyak, termasuk kerugiannya pun banyak. Kerugiannya banyak ya. Kalau total presentasinya berapa itu? Kalau presentasi, kalau yang kita terima itu Bang Rahmat, semuanya dari 100 kasus ya. Untuk yang paling tinggi itu adalah pencemaran nama baik. Penipuan itu berada di posisi yang kedua. Jadi kalau sekitar 100 kasus, kita studi kasus, sekitar 30 kasus itu ada APK-nya untuk kasus-kasus penipuan. Termasuk penipuan kerja paruh waktu. Itu ya. Terkait penghinaan nih, ini apalagi jelang pemilu. Nah, apakah tensinya juga ikut panas nggak? Sepanas kemarau hari ini? Jadi terkait hal yang menyangkut pemilu, kita sudah sering melakukan edukasi-edukasi di masyarakat untuk lebih bijak dalam bermedia sosial, Bang Rahman. Namun ya
kadang media sosial itu kan digunakan oleh sebagian orang untuk mengangkat popularitas dia dengan cara menjelekkan ataupun mungkin tidak tertutup kemungkinan menjelekkan dirinya sendiri biar dinilai baik oleh masyarakat. Dan hal itu memang lebih meningkat dari waktu yang lalu karena ini kan sudah mendekati ajang kontestasi pemilu kan. Pemilu ya. Sekarang ini sudah ada menerima laporan nggak Pak? Untuk yang kegiatan hate speech tentang pemilu, tentang jargon-jargon lah apa gitu. Kalau untuk saat ini karena dari para kontestan pemilu pun belum begitu aktif, itu belum. Belum ya? Belum. Namun untuk masyarakat pada umumnya itu sudah meningkat. Kalau kita kaitkan, kadang peristiwa pencemaran nama baik itu ada kaitannya dengan orang-orang yang akan mencalonkan diri nantinya. Gitu ya. Tapi karena ini belum mulai kan, belum ke arah sana, masih menyerang secara pribadi. Yang ketika kita telusurin ternyata, oh ini arahnya mungkin menjelekkan seseorang yang akan ikut kontestan pemilu. Dari laporan-laporan kita sebelumnya sebenarnya karakter-karakter kejahatan atau penghinaan menjelang-jelang pemilu itu apa aja kalau bisa diinventarisirnya dari pengalaman kemarin? Kalau pengalaman dari tahun 2019 sebelumnya, yang banyak itu di Undang-Undang ITE itu pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ya. Jadi penyebaran berita bohong itu masuk juga. Masuk juga ya. Hate speech-nya? Ya itu salah satu dari modus kejahatan yang mereka lakukan. Sebenarnya keuntungan apa mereka yang dapat itu Pak? Apa secara finansial dapat nggak mereka itu? Kalau bicara finansial mungkin kita nggak kapasitasnya seperti itu kan. Tapi apakah seorang itu mendapatkan keuntungan dari hal itu? Ya kita belum tahu juga. Namun dari penyerangan itu kan tujuannya untuk menjelekkan seseorang. Itu ya. Dari hal itulah dia mungkin mendapatkan sesuatu. Sesuatu ya. Meski masih terbilang landai nih, tapi di media sosial itu juga terkait juga dengan apa namanya penghinaan, pencemaran baik yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pemilu. Sebenarnya dari masyarakat sendiri bisa nggak melakukan pencegahan itu Pak? Bisa Pak. Bisa. Jadi kita sering memberikan edukasi melalui seminar ataupun di pengumuman baik di website kita juga, di media sosial kita juga, bahwa masyarakat pun harus bisa mencerna apakah informasi yang diberikan oleh salah satu akun tersebut adalah informasi yang benar atau tidak. Gitu ya. Caranya bisa kita melakukan sendiri. Tadi katanya bisa men-take down-nya seperti apa? Jadi sebenarnya di platform media sosial ketika kita menemukan akun-akun yang mungkin akun tidak benar yang mungkin berisi tentang ajakan-ajakan yang tidak baik, itu bisa kita melaporkan secara langsung di media sosial itu. Kalau di platform media Facebook itu kan ada laporkan ya. Laporkan ya. Itu bisa kita klik apakah akun ini seperti apa. Atau juga kita bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Nanti dari pihak kepolisian akan menindaklanjuti dengan mengirimkan akun mana yang mau di take down seperti itu ke Barreskrim Polri, selanjutnya ke Kementerian Kominfo. Panjang dong ceritanya. Memang ranah domain untuk melakukan hal itu adalah dari Kementerian Kominfo. Nanti dari Kementerian Kominfo baru ke platform media sosial yang dimaksud. Artinya dari Polda Sumsel sendiri tidak bisa melakukannya? Nggak bisa. Memang bentuk prosedurnya seperti itu? Memang seperti itu. Kalau sendiri tadi bisa ya? Langsung memblokirnya? Jadi platform media sosial itu memberikan ruang kepada kita selaku pengguna media sosial. Apabila menemukan akun-akun yang menurut kita tidak baik, atau kadang akun yang mengatasnamakan diri kita kan, itu bisa melaporkan langsung di dalam medsos kita itu ada dia ruangnya. Mereka yang menjadi korban ini melapornya mekanisme seperti apa? Jadi begini Bang Rahmat, sekarang ini terkait tindak pidana cyber, Polda Sumsel melalui Kapolda kita sudah menggalakkan tentang laporan melalui Banpol di nomor 0813 7000 2110.
Di situ masyarakat bisa menyampaikan laporan-laporan terkait tindak pidana yang terjadi dengan melampirkan bukti-bukti yang valid. Jadi tidak bisa salah-salah melapor. Selain itu ada juga website patrolicyber.id. Di situ masyarakat juga bisa melaporkan terkait akun-akun yang membuat keributan, perpecahan di daerah. Itu bisa melapor melalui situ. Kemudian kita di Polda Sumsel Subdit 5 Cyber juga memiliki media sosial yang masyarakat bisa berinteraksi ataupun bertanya langsung di situ, yaitu melalui Instagram @cybersumsel dan @krimsus_wongkito. ya. Selain itu juga Cyber Bareskrim di setiap hari Jumat ada acara Jumat Curhat online, Bang. Jadi masyarakat itu bisa berinteraksi langsung terkait permasalahan dengan judul yang sudah ditentukan, tentunya banyak topiknya ya. Dengan tema ya. Itu bisa kita ikut dan kita sharing nanti di link melalui YouTube, Facebook maupun Instagram. Jadi masyarakat bisa interaksi. Dan yang terakhir adalah melalui konseling cyber. Jadi terkait konseling cyber ini masyarakat bisa datang langsung ke Subdit 5 Cyber untuk menceritakan permasalahan yang dialaminya dan semua itu gratis, free, tidak dipungut biaya. Jadi sudah menyediakan fasilitas itu ya. Sudah Bang. Dan itu sudah berjalan. Antusias masyarakat alhamdulillah sekarang ini cukup besar ya. Cukup besar. Jadi rata-rata pengaduannya itu apa? Rata-rata umumnya mereka yang adukan tadi seperti tadi ya? Seperti yang tadi. Jadi kalau Abang nanya tentang aktivitas yang mungkin pemilu mulai ini, itu belum terasa, Bang. Belum terasa ya? Belum terasa. Yang lama ini lagi penipuan. Ya, asusila gitu ya? Asusila dan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik nanti dialihkan ke ITE itu gimana? Ya, cyber itu menangani tindak pidana ITE. ITE-nya ya? Bukan di pasal 310 enggak ya? Bukan ya? Tapi ada pasal-pasal yang tidak masuk ITE bisa diadukan ke tindak pidana umum. Iya. Karena ITE kan lex spesialis. Iya, lex spesialis. Ada aturannya. Ada aturannya ya. Ini tadi bentuk pencemaran nama baik ya, penghinaan. Banyak sekali yang ada di Sumatera Selatan ini. Karakternya masyarakat Sumatera Selatan seperti apa, Pak? Terkait penggunaan terus yang udah menyinggung itu seperti apa? Karakter kita di Palembang khususnya kadang kan mudah terpengaruh begitu ngelihat satu postingan akun medsos lantas memberikan penilaian yang sesuai dengan permintaan dari akun tersebut. Padahal tujuan akun yang menyebarkan informasi gak benar ya itu untuk mempengaruhi masyarakat. Jadi kadang seseorang membuat akun melalui akun anonim kan, kemudian menyebarkan suatu tuduhan atau fitnah-fitnah kepada orang lain dengan tujuan nama baik seseorang itu hancur akibat postingan tersebut. Nah ini satu lagi nih, mungkin tidak banyak masyarakat diketahui patroli cyber. Sebenarnya apa sih patroli cyber itu? Apa kayak wing seperti itu? Seperti apa gitu patroli cyber itu? Sebenarnya patroli cyber itu sama halnya seperti patroli yang kita ketahui lah. Kalau di dunia nyata itu kan polisi menggunakan kendaraan patroli keliling-keliling untuk mengurangi kriminal yang terjadi. Ya begitu juga ketika kita melakukan patroli di dunia maya. Cuman memang tidak terekspos. Ya tujuannya apa? Untuk menemukan kejahatan-kejahatan di dunia maya. Seperti itu, Bang. Nah hasil kejahatan-kejahatan tuh yang bisa terdeteksi itu apa aja, Pak? Misalnya kita bisa mengetahui ini bisa melakukan pencegahan apa-apa yang tujuan dari patroli cyber itu ya tentunya pencegahan. Kita tidak ingin tindak pidana itu menyebar luas. Makanya dengan patroli cyber itu mungkin kita bisa menghambat perkembangan. Salah satu contoh umpamanya kita patroli cyber di bidang judi online. Di kita nih udah beberapa kali kita menanganin kasus orang-orang yang sebenarnya melakukan menyebarkan konten-konten berisi
perjudian. Ya. Di Sumatera Selatan banyak nggak itu? Lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Dia menggunakan apa karakter? Apa menggunakan perumahan? Apa seperti apa kayak di Jakarta itu kan sudah menyewa gedung, menyewa apa? Mungkin gini Bang, jangan pemikiran kita bahwa seperti pelaku-pelaku di dalam media sosial ini menggunakan tempat. Mungkin dia sambil nyantai, sambil ngopi, sambil ini bisa kan menyebarkan hal itu kan. Jadi di kita ini banyak mungkin akan mendapatkan keuntungan. Situs-situs judi online melalui medsos dia dikembangkannya, kemudian disebar-sebarkannya. Saya pernah pengalaman di daerah sih, ada beberapa daerah. Ada suatu daerah yang memang masyarakatnya khusus bekerja sebagai penipu. Dan mereka itu memang bekerjanya lewat penipuan kayak kode-kode itu seperti apa? Kok bisa mereka tahu itu gimana itu, Pak? Jadi karakteristik kejahatan cyber itu kan tanpa batas, menggunakan akun anonim dan terorganisir. Terorganisir ya. Nah, jadi seperti yang Abang sampaikan tadi, karena apa tadi? Apa kedekatan? Bukan kebiasaan ataupun mendapatkan keuntungan. Jadi faktor ekonomi sangat menentukan di sini Bang. Iya. Siap. Dan mereka itu rata-rata kayak sempat itu. Seberapa besar keuntungan dari kejahatan cyber memang itu? Apakah sekali dalam mereka kejahatan itu besar gitu sekali dapat atau memang kumulatif bentuknya? Sebenarnya kejahatan cyber ini mereka tuh seperti menjala ikan di sungai. Jadi ketika dapat ikan kecil ya kecil, tapi ya bisa juga mereka mendapatkan ikan yang besar. Tergantung sebenarnya pengguna media sosial tersebut. Apakah kita sudah memagarin diri kita terkait hal-hal yang bisa merugikan kita sendiri di dalam media sosial. Ini juga ada mereka menggunakan nomor-nomor handphone yang banyak gitu kan. Nah, di kita ini memang sudah diatur sebenarnya. Tapi masih juga bisa dikelabui lah kita. Jadi berdasarkan data yang ada, sekitar 72% penduduk Indonesia ini pengguna internet. Itu ada sekitar 220-an juta jiwa. 220. Kita pengguna internet. Dan 98 diantaranya itu menggunakan handphone untuk mengakses internet. Namun yang jadi fenomena sekarang adalah jumlah populasi kartu SIM yang ada di Indonesia ini berlipat-lipat jumlahnya dari pengguna internet. Dan jadi kalau di Indonesia itu ada sekitar data dari APJI itu 128% dari populasi pengguna internet. Bisa kita bayangkan berarti kalau dengan jumlah seperti itu satu orang bisa memiliki kartu SIM lebih dari 2. Ya. Pertanyaannya, untuk apa kartu SIM lebih dari 2? Itulah seperti yang saya sampaikan tadi. Karakter cybercrime itu adalah tanpa batas, bisa diakses di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, menggunakan akun anonim. Ya, makanya bisa kita pastikan tujuan mereka memiliki kartu SIM lebih dari 1, ya salah satunya adalah untuk kejahatan supaya tidak dikenali. Hati-hati yang punya lebih dari 2 kartu SIM. Ya, walaupun kejahatannya minimal kejahatan apa gitu kan. Bukan kejahatan yang mungkin merupakan pelanggaran hukum. Kejahatan nipu istri gitu. Kamu ada di mana gitu. Baik, ada yang mau dipertanyakan? Disampaikan pertanyaan? Ya, mungkin itu tadi Bang terkait pencemaran nama baik. Saya beberapa kali ketemu yang kayak itu kan. Maksudnya itu ngadu ke kita sebagai orang media, ngadu ke kita, ini saya gini. Nah artinya dalam konteks itu kan korban itu belum terlalu paham teknisnya itu kayak mana, dari hulu sampai hilirnya itu tidak paham masyarakat. Nah itu kedepannya akan gimana, atau akan ada sosialisasi atau ada nanti ke depan ada kerjasama dengan Kominfo misalnya gitu Bang, tanggapannya gimana Bang? Jadi kita sering melakukan sosialisasi ke masyarakat. Dan masyarakat juga bisa melakukan konseling. Makanya di Cyber Polda Sumsel itu masyarakat bisa datang sendiri ataupun mengunjungi media sosial Cyber Sumsel.
terkait permasalahan yang dialaminya. Jadi kadang ketika menemukan sesuatu hal yang membuat kita tidak senang, jangan lantas melaporkannya. Kita membuka ruang konseling untuk itu. Apakah hal yang hal yang terjadi melalui postingan-postingan di media sosial itu merupakan satu kejahatan di tindak pidana ITE atau tidak? Seperti itu, Bang. Apa syarat ini, Bang? Syarat pencemaran nama sudah dikategorikan terkena undang-undang ITE? Misalnya ada kerugian apa atau harus gimana gitu, Bang? Jadi yang namanya seperti pencemaran nama baik kan immaterial, Bang ya. Dia tidak ada kerugian materi. Tapi nama baik itu tidak bisa diukur dengan materi. Nah, salah satu kategori yang bisa dikatakan itu merupakan tindak pidana ITE ketika dia diposting dan disebarkan sehingga bisa diketahui oleh umum. Atau kalau kita mudah mencernanya, kalau kita melalui Facebook itu, bola dunia itu tanda bukti bahwa itu bisa diketahui oleh umum. Kalau hanya pertemanan saja, umpamanya abang punya grup nih, grup kantor, mungkin melakukan obrolan yang mungkin menyakitkan orang lain, itu tidak masuk dalam konteksnya ITE. Nah, ini juga terkait. Di Polda Sumsel itu kan pasti ada beberapa kasus yang sudah ditanganin ya. Nah, kasus apa, Pak? Itu, Pak, yang besar, kasus besar apa yang sudah ditangani Polda terkait kejahatan cyber ini? Kita yang paling sering kita mengungkap kasus itu di kasus-kasus penipuan, Bang. Sama asusila. Asusila ya. Nah. Bentuk asusila di cyber seperti apa? Jadi gini, di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE itu, orang ada menyebarkan konten-konten berbau asusila. Pornografi maksudnya? Pornografi. Nah, contohnya nih ya, saya menyebarkan foto Sianu atau foto orang lain ke abang. Abang nggak nerima, itu bisa dilaporkan terkait kasus ITE. Dan kebanyakan korban, ini kebanyakan, itu terjadi ketika antara korban dengan pelaku itu masih berhubungan baik. Mungkin dengan melalui pacaran di media sosial, melakukan video call yang akhirnya ya buka-bukaan. Setelah mereka putus, sakit hati, pelaku menyebarkan. Ada hukumannya berapa itu? Ancaman hukuman itu sampai 6 tahun, Bang. 6 tahun. Ada nggak yang kena hukuman? Ada, banyak Bang. Rata-rata berapa tahun mereka itu? Kalau untuk berapa tahun kan itu udah kapasitas pengadilan. Kita nggak bisa menyamaratakan. Tapi memang banyak ya? Banyak. Itu terkait dengan penghinaan seksual tadi ya, asusila ya. Asusila. Tadi yang kedua, kemudian apa tadi? Penipuan tadi ya. Itu juga banyak ya. Itulah yang lagi trendy itu terkait penyebaran link HPK maupun kerja paruh waktu. Nah, kerja paruh waktu nih tadi udah jelas, mungkin pemirsa juga yang jelasnya seperti apa nanti? Jadi kerja paruh waktu ini ada orang melalui situs-situs maupun postingan menawarkan dengan kita bekerja, dengan kita melakukan aktivitas di rumah, kita memiliki penghasilan selayaknya kita bekerja, Bang. Oh itu ya? Itu salah satu doktrin yang disampaikan oleh pelaku kepada masyarakat umumnya yang saya bilang tadi menebar jala tadi kan, sampai kena. Jadi tugasnya sangat simpel. Kalau dia sudah masuk, kemudian orang itu akan diajak untuk masuk ke grup yang seolah-olah grup itu sudah banyak orangnya di dalam, yang merupakan dari kawanan sendiri. Ya, yang pemain-pemain kerja paruh waktu. Sehingga percaya, kadang begitu dia masuk, alhamdulillah saya berhasil nih. Itu mempengaruhi psikologi korban. Padahal bisa dipastikan bahwa itu adalah bagian dari sindikat pelaku. Like and share, seperti ya. Jadi awalnya mungkin di dalam grup, para peserta grup akan diberikan beberapa tugas oleh pelaku. Salah satunya itulah like, subscribe, atau terkait ada akun media sosial, ataupun paket misi yang dipilih oleh korban apa gitu, Pak. Jadi contohnya gini, dengan kita mendeposit 100.000, tugas kita hanya diberikan untuk like salah satu akun media sosial atau
di contohnya di apa ini? Di marketplace. Oh, marketplace. Beberapa marketplace kita hanya diberi tugas untuk nge-like, kemudian screenshot dan mengirimkan hasil kerjaan kita itu ke pelaku. Dengan cara itu, kelipatan dari uang 100.000 itu kita akan mendapatkan 20.000. Secara psikologi kita akan mudah pikir, mudah sekali nih. Bagaimana kalau aku ngirimkan 1 juta? Berarti dengan like sekali aku dapatkan 200.000. Kita berpikir seperti itu. Padahal pada prinsipnya pelaku hanya membatasin kita terkait 4 kali aktivitas. Pemancingan itu, Pak. Pemancingan 1 berhasil. Pasti meningkat kan? Sifat dasarnya kan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. 2-3 kali sampailah mungkin di taraf yang keempat. Yang keempat mungkin modal yang kita tanamkan udah sekitar 10 juta. Dengan harapan sekali klik 2 juta. Enak sekali gitu kan. Nah, di level seperti itu, pelaku sudah memainkan perannya. Ketika kita mau melihat keuntungan kita, dia ngomong Anda terlambat lah, atau apa masalah-masalah lain yang membuat kita itu jadi salah. Terkait tugas itu tidak bisa kita selesaikan tepat waktu. Lantas kita berpikir kan, jadi gimana untuk itu? Yuk Anda harus mengirimkan lagi uang, deposit lagi sebesar contohnya 20 juta. Oke, kita ngirimkan 20 juta. Kita sudah mentotal kan? Berarti duit aku di situ ada 30 juta. Di level seperti itu pun pelaku ngomong dengan alasan-alasan yang mungkin Anda terlambat lah karena jaringan lah atau apalah. Duit kita udah 30 juta nih, duit korban. Lantas pelaku ngomong kalau Anda ingin duit Anda kembali, lakukan deposit lagi. Begitulah seterusnya. Sampai kadang korban karena sayangnya. Karena setelah di level yang tinggi Bang, dia hanya minta deposit kecil. Contohnya, uang kita udah 50 juta tuh. Kalau dia minta uang lebih dari 50 juta, korban udah nggak mau lagi. Dia bermain psikologi. Ya sudah, Anda kirimkan aja 5 juta. Nanti dengan 5 juta, 50 juta akan kembali. Yang kita pikirkan saat itu apa Bang? Uang kembali. Sayang kan? Iya. Dengan 5 juta, uang akan kembali. Kalau tidak saya kirim 5 juta, hilang 50. Akhirnya ngirim ya gitu selanjutnya. Berapa kerugian yang paling terbesar yang pernah kita atas itu? Yang pernah kita atasin malah kemarin itu baru 480 juta. 480 juta. Kerja baru waktu. Wih, serius bukan ini. Itu bagaimana dia? Harus jual tanah dan rumah berarti? Ya itulah, dia bermain psikologi. Mencari duit yang tercepat. Kadang kan jumlah kerugian yang besar dilihat orang kan karena kemampuan juga ya. Ketika abang dinilai masyarakat, ini sepertinya ada materi deh. Ketika abang meminjam uang mungkin 50 juta, menjanjikan besok aku bayar, ya akan mudah mendapatkan itu. Oke, terima kasih Pak Ibtu Abdul Khair. Banyak sekali informasi yang kita terima terkait kejahatan cyber ini. Mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak? Terima kasih Bang Rahmat. Mungkin dalam kesempatan ini kami hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kejahatan cyber sekarang ini sangat bervariasi, terus berubah. Jadi kita kadang kejahatan cyber itu mendahului kemampuan kita. Jadi harapan kita kepada masyarakat dalam bermedia sosial, yang pertama adalah bijak dalam bermedia sosial, pahami etika bermedia sosial, dan yang terakhir berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Oke, terima kasih. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.